Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam hidayah, pertolongan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan yang dulu sempat masuk dalam komentar di video-video yang terdahulu. Di antaranya dalam video kami yang terdahulu, yaitu video tentang pengajian kitab Fathul Qorib, membahas tentang fardunya wudhu. Videonya ada dilihat di link di sini atau nanti bisa dilihat di deskripsi. Ada beberapa yang berkomentar menanyakan tentang beberapa hal yang terkait dengan tema yang sedang dibahas pada waktu itu. Yang pertama, langsung saja ya, saya bacakan. Yang pertama, ini ada komentar dari akun Arjunaja, saudara Arjunaja. Pertanyaannya, nyun sewu, kalau boleh mau tanya Gus. 1. Bolehkah berwudu pakai air hangat? Saya pernah dengar kok katanya makruh. Pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau bersentuhan dengan mayit lain jenis, apakah batal wudunya? Dan apakah mayitnya harus diwudui lagi? Terima kasih sebelumnya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, pertanyaannya, bolehkah berwudu pakai air hangat? Saya pernah dengar kok katanya makruh. Ini penanyanya begitu. Air itu banyak yang bisa dipakai untuk berwudu. Di antaranya termasuk air yang hangat, itu juga bisa dipakai untuk bersuci, berwudu atau mandi atau menghilangkan najis juga bisa. Akan tetapi memang ada, terutama di dalam kitab Fathul Qorib sendiri ya, memang dijelaskan bahwa ada kategori air yang suci, bisa mensucikan, tapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari atau air yang kepanasan sinar matahari. Itu hukumnya boleh dipakai mensucikan, tapi makruh. Itu pun penjelasannya adalah air yang makruh itu tadi adalah air yang kepanasan dan air itu ada di dalam wadah yang terbuat dari logam. Wadah yang terbuat dari logam, misalkan besi atau seng, seperti itu ya. Akhirnya wadah yang logam, kemudian airnya ini kepanasan sinar matahari langsung, dan yang cuaca panasnya ekstrim di daerah yang panasnya cukup tinggi. Misalkan seperti di Timur Tengah. Di Jazirah Arab itu kan konon rata-rata di atas 40 derajat Celcius. Itu kalau mengenai air, airnya ada di dalam wadah logam, maka air yang semacam inilah yang makruh untuk digunakan. Jadi bisa dipakai tapi makruh. Jadi kalau panasnya sedang-sedang saja, seperti iklim di Indonesia ini rata-rata masih panas yang nggak terlalu ekstrim, masih sedang-sedang saja. Atau dari panas yang sangat tinggi tapi wadahnya bukan logam, misalkan dari plastik, atau wadahnya wadah dari kayu, atau wadah-wadah dari cor ya, dari cor-coran seperti itu. Yang semacam itu tidak masalah. Karena kemakruhannya sebenarnya kan ini logis. Ini untuk menjaga kesehatan. Kalau air langsung terkena sinar matahari ekstrim dan itu ada di wadah yang logam, yang bisa berkarat ya, itu logamnya, maka karat-karat dari logamnya itu tadi akan
bercampur dengan air, yang mana mungkin itu dalam jangka panjang akan berdampak tidak baik untuk kesehatan kulit. Begitu. Sehingga kesimpulannya, kalau hanya hangat-hangat saja atau berada di daerah yang tidak terlalu ekstrim suhunya, tidak masalah, boleh airnya ini dipakai untuk bersuci dan tidak makruh sama sekali. Atau air hangat bukan karena sinar matahari, tapi air yang hangat karena dimasak. Karena habis direbus, masak, terus ditunggu sampai hangat, dibuat bersuci. Ini tidak masalah dan tidak makruh. Tidak makruh. Boleh-boleh saja dipakai. Ini kan kadang-kadang memang kalau orang yang tinggal di daerah yang sangat dingin, di pegunungan, di daerah-daerah dataran tinggi itu kan subuh-subuh sangat dingin sekali. Misalkan dia mau wudhu pakai air hangat, lagi tidak masalah. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kalau bersentuhan dengan mayat lain jenis, apakah batal wudhunya? Dan apakah mayatnya harus diwudhui lagi? Apakah batal wudhunya dan apakah mayatnya harus diwudhui lagi? Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kalau kita menyentuh ada mayat lain jenis? Saya laki-laki menyentuh mayat perempuan bukan mahram. Apakah batal wudhunya? Ya, hukumnya tetap batal. Jawabannya tetap batal wudhunya, walaupun itu mayat. Walaupun itu mayat. Itu batal. Nah, tapi hukum ini hanya berlaku satu arah. Yang membatalkan hanya berlaku satu arah. Tidak bolak-balik. Maksudnya begini, yang batal kalau saya yang menyentuh, yang hidup menyentuh mayat yang lain jenis, itu yang batal yang hidup saja. Yang batal hanya yang hidup. Sementara mayatnya tidak ada masalah. Sehingga ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi, apakah mayatnya apakah wajib perlu dimandikan lagi atau diwudhui lagi tadi, wudhunya wudhu sunnah sebenarnya ya. Apakah perlu diulangi lagi memandikan dan mewudhuinya? Ini tidak perlu, karena yang terkena hukum batal itu hanya yang masih hidup. Mungkin begitu ya. Jadi tetap batal bagi yang hidup kalau memang lain jenis dan bukan mahram. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang selanjutnya masih dari video yang sama itu, kemudian ada lagi penanya lagi dari akun namanya Penghulu KUA begitu. Alhamdulillah tambah ilmu. Saya juga mau tanya Gus. Pertama, kalau orang yang terpotong tangannya, bagaimana cara membasuh tangannya? Apa sudah tidak perlu lagi? Terus kedua, kalau ada anggota tubuh lain jenis yang terpotong, apakah masih membatalkan wudhu? Ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk yang pertama, pertanyaan, kalau orang yang terpotong tangannya, bagaimana cara membasuh tangannya? Apakah sudah atau apakah sudah tidak perlu lagi, mungkin tidak perlu membasuh gitu ya, maksudnya tidak perlu dibasuh lagi. Baik, ini untuk tangan yang terpotong. Tangan yang terpotong itu tentu saja kondisinya bisa macam-macam. Kita tahu bahwa membasuh tangan ketika wudhu itu kan sampai pada siku-siku, sampai batas akhirnya pada siku-siku. Nah, sekarang kalau terpotong, maka lihat-lihat kondisinya. Yang pertama, kalau terpotongnya itu masih di bawah siku-siku, segini misalkan tangan terpotong segini, masih di bawah siku-siku, maka hukumnya kalau terpotongnya masih di bawah siku-siku, maka harus dibasuh ya yang ada saja, sebisa yang ada. Sisanya segini ya itu segitu.
sampai siku. Yang kedua, kalau terpotong pas di siku-siku, ini ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama mengatakan nih, kaul yang paling lebih kuat, tetap dibasuh ya sebisanya di sekitar siku-siku itu. Dibasuh sebisanya di sekitar siku-siku itu ya, dan potongannya itu tempat pas potong itu. Dan ada lebihannya sedikit gitu, untuk menyempurnakan yang wajib, karena malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib, sesuatu yang tidak bisa sempurna, sesuatu yang wajib kecuali dengan hal itu, maka hal itu jadi wajib. So, biar sempurna dilebihkan gitu. Jadi dipotong ke sini, potong segini, maka selain yang dasar yang terpotong tadi, jadi misalkan ininya, ini juga ditambahi sedikit. Ini kaul yang lebih kuat. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan ya cukup pas di bagian yang terpotong itu saja, di sininya saja, tidak perlu sampai ke sekitarnya sini. Ini kalau yang terpotong pas di siku-siku. Kemudian kalau yang terpotong itu di atas siku-siku, nah terpotongnya mulai dari sini misalkan, dari sini, ini sudah tidak ada yang wajib dibasuh, karena prinsipnya kan tadi yang wajib fardu untuk dibasuh dalam wudhu itu kan sampai siku-siku. Karena ini terpotongnya sudah di atas siku-siku, tidak wajib. Hanya saja disunahkan tetap dibasuh sepantasnya, karena agar kesunahan ini karena agar menjaga agar ya tetap ada yang dibasuh dari bagian tangan. Dan kesunahannya begitu, seperti itu hukumnya sunah. Nah kemudian mungkin kalau orang terpotong tangannya satu begini ya, kita kan bisa membasuh dengan tangan kiri kita misalkan. Nah misalkan kalau ada orang buntung itu dua-duanya, entah dari aslinya atau entah mengalami sesuatu, buntung dua-duanya, gimana cara membasuhnya? Gimana cara basuh muka? Kalau cuma satu masih bisa ya. Gimana caranya basuh tangan, atau yang sunnah tadi melakukan yang sunnah, atau bagaimana caranya untuk mengusap bagian kepala dan seterusnya. Kalau dua-duanya tidak ada misalkan, terpotong buntung dua-duanya, nah, bagaimana caranya? Nah kalau orang kondisinya seperti itu, ya ini ya tetap bisa berwudu. Ya bisa dengan cara-cara bagaimanapun supaya air bisa sampai ke anggota-anggota tubuhnya. Karena yang terpenting dalam basuhan wudu itu, yang penting adalah mengalirnya air. Tidak harus kita datangkan caranya, ya dengan cara yang lain, misalkan di keran atau pakai selang atau di keran gitu, terus kita tedakan muka kira-kira sampai merata. Seterusnya begitu juga ketika sebagian kepala, tinggal di air yang turun tinggal tidurkan begitu saja gitu. Atau kalau tempatnya tidak pakai keran misalkan, pakai model kolam bak yang besar gitu misalkan, ya bisa dicelupkan saja. Atau misalkan di sungai, tinggal dicelupkan sekiranya sudah mencukupi merata ke semua wajah, ya sudah cukup. Yang sunahnya yang tangan tadi ya tinggal dicelupkan, yang kepala ya tinggal ditempelkan. Atau kita misalkan ada air hujan, lagi hujan-hujan, ya udah yang penting ada air yang mengalir ke anggota wudu. Demikian. Kemudian untuk ada lagi satu pertanyaan lagi. Terus pertanyaan kedua, kalau ada anggota tubuh lain jenis yang terpotong, apakah masih membatalkan wudu? Oh gitu. Nah, misalkan ada orang kecelakaan atau mungkin apalah ya,
kejadian tertentu yang mengakibatkan ada seseorang yang anggota tubuhnya terpotong. Dan itu kebetulan orang yang berlainan jenis dengan kita dan bukan mahram. Nah, untuk hal yang seperti itu, anggota tubuh yang terpotong itu hukumnya sebagaimana dalam kitab Fathul Qoribnya sendiri juga disinggung dalam syarahnya Bajurinya, itu disinggung bahwa anggota tubuh yang terpotong itu masih dihukumi seperti anggota tubuh yang masih menempel, dengan catatan anggota tubuh itu masih bentuknya masih seperti adanya, masih berbentuk seperti adanya. Kalau memang tangan itu misalkan ya, tangan seorang wanita ada terpotong misalkan, tergeletak di jalan misalkan, itu kalau memang masih berbentuk tangan dan masih kelihatan jelas ini adalah tangan dan tangan wanita seperti itu, masih membatalkan. Begitu juga kalau misalkan berupa alat vital, misalkan alat vital yang terpotong, misalkan terlepas dari punya, walaupun sama-sama saya laki-laki, itu alat vital laki-laki juga terlepas, itu hukumnya sama. Ketika saya pegang bisa membatalkan wudhu. Itu tadi dengan catatan kalau memang bentuknya itu masih seperti bentuk aslinya, masih kelihatan itu wujudnya seperti aslinya. Kalau sudah tak berbentuk, artinya sudah tidak bisa mendefinisikan itu, karena kejadian yang parah, kemudian sampai hancur berkeping-keping menjadi kepingan yang kecil-kecil misalkan begitu, tinggal hanya kecil-kecil saja, dan tidak bisa ditentukan ini tadinya ini kepingan ini tangan laki-laki apa kemaluan laki-laki, misalkan begitu. Tidak bisa sudah. Apakah ini tangan laki-laki atau tangan perempuan? Sangat sulit untuk mendefinisikan misalkan seperti itu. Maka ya tidak membatalkan lagi. Bagi kita kalau menyentuhnya, tidak batal wudhunya. Ini banyak sekali penjelasan selain di kitab Al-Bajurinya itu, di Iqna itu juga ada, di kitab Syarahnya Sulam Taufik itu juga ada. Demikian mungkin, mudah-mudahan bisa difahami. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.